Halo semuanya, balik lagi sama gue Cryptondo. Jadi di video kali ini Indo ingin membahas market. Sebenarnya nggak market ya, maksudnya bahas curhat-curhat market aja guys, curhat market Bitcoin. Dan sebelum videonya dimulai, ada kalanya kalian jangan lupa di like biar semangat guys, biar Cryptondo semangat mengedukasi kalian, semangat juga ngasih profit kalian, ya kan, dengan secara gratis. Biar Cryptondo semangat, yaitu like aja, ya kan. Jadi kalian like terus bikin channel ini berkembang, itu yang udah Cryptondo bikin jadi semangat buat ngasih kalian profit, ya kan. Udah gitu nggak bayar lagi, gratis lagi, ya kan. Cuma nonton video, kadang-kadang cuma liatin di Twitter, kalau nggak liatin di IG curhat untuk kalian juga bisa ngerti dengan tanpa harus membayar Cryptondo. Kalian mau bayar berapapun itu nggak masalah guys. Intinya di sini Cryptondo ngasih gratis aja ya. Kalian mau gabung ke membership Cryptondo di YouTube dengan cara bayar 9.900 doang, itu juga nggak masalah. Terus bayar 10.000 di traktir juga itu nggak masalah bagi Indo. Intinya sini Indo nggak maksa ya, mau kalian bayar, mau bayar nggak bayar tetap aja Cryptondo akan ngasih semuanya dengan gratis, profit gratis lagi. Ya kan, apalagi lu yang harus di kalian head harus di headin ini channel, ya kan, semuanya apa gratis. Nah, jadi kalau nggak salah dari Jumat sama Sabtu itu Cryptondo udah selalu bilang ya, pasti Bitcoin bakal ada pembalikan harga dulu, kalau nggak salah kemarin dah. Nah, ini kalian yang ibaratnya dari hari Jumat kalau nggak Sabtu udah belanja. Nah, ini harga Matic nih. Ini harga Matic, kalau kalian mau sabar nih, pasti dia akan 0,7 ke bawah. Nah, ini udah kasih tahu ya dari hari Jumat nih. Nah, ini BNB. Nah, ya. Nah, ini ZIL. Sini udah dapat ZIL semua ya untuk dapetin profit. Cicil ZIL. Nah, di status Twitter dari 19 jam yang lalu hari Sabtu. Nah, ini hanya skema aja. Nah, ini naik dulu. Ini, nah, langsung turun lagi. Kenapa bisa begini? Dikarenakan sudah ada yang short dari tanggal 15 Agustus dari 6 hari yang lalu pas di 25k. Nah, dari pas 25k ini pasti otomatis ada yang belum take profit, ada yang masih ngendokin sampai ke support sini. Nah, kenapa ada pembalikan? Nah, Wells pengen menglikuidasikan orang-orang yang telat short di daerah sini, kalau enggak sini. Nah, kalau enggak paling maksimal ya di 24k ini, kalau misalkan itu terjadi. Nah, makanya untuk future kalian yang ibaratnya udah nginepin, jangan lupa di take profit kalau misalkan udah untung banyak. Kalau misalkan kalian masih ngendepin, wah itu udah bahaya guys, hati-hati aja. Kenapa nih? Ada alasannya. Nah, kalian bisa aja nih baca kenapa ada pembalikan arah, ya dikarenakan panitia future pengen liquid, apalagi yang main lab gede sama margin gede yang belum di TP. Gurih kali bung. Nah, sama liquid yang telat short. Nah, nah, untuk kalian yang main spot sudah belanja, apakah kalian waktu hari Jumat dan Sabtu? Ingat, jangan lupa TP jika nanti BTC naik ke ke harga 22k sampai 24k. Nah, ini nih BTC lagi pengen naik nih kan. Nah, di skema Cryptondo seperti ini sampai 22k. Nah, kalau misalkan emang 22k terjadi, ini kemungkinan kalau emang si Wells pengen ngambil liquid di daerah 22k, pasti kemungkinan bisa juga langsung diturunin. Kalau emang Wells masih berbaik hati, dia berarti dia nggak ambil liquid yang di daerah sini. Nah, kalau untuk yang liquid di daerah sini 25k, otomatis kalau misalkan si Bitcoin balik lagi sampai ke 25k, otomatis udah jatuhnya dia ngambil arah liquid yang dari 30k sampai 28k kalau 25k ini terjadi ya. Tapi karena kayaknya sih ada sentimen ataupun statement yang diubah sama Wells ataupun bandar, kayaknya ada suatu perusahaan ataupun suatu bos yang masih menginginkan harga Bitcoin itu masih lebih rendah, yaitu ibaratnya ke 19k kalau nggak 18k. Kalau kita dari weekly-nya, nah kalau kita lihat dari si Michael van de Poppe nih. Nah,
Bitcoin skenario saya pikir sangat mungkin pada kasus ini. Divergensi bullish sedang dibuat pada jangka waktu mingguan. Nah, sapu posisi terendah untuk likuiditas atau tes ulang. Total kapitalisasi pasar MA 200 minggu tetap utuh. Periode akumulasi secara keseluruhan untuk investor. Nah kalau kita lihat ini weekly ya, weekly-nya Bitcoin. Nah, ini ke harga berapa dulu? Nah, langsung nih. Ini retestnya di 19k. Misalnya kan udah di 19k udah otomatis langsung naik. Nah, ini Cryptondo nggak berpiling akan ke 18, maksudnya bukan ke 18k ya, ke 15k itu nggak feeling banget sih sebenarnya. Untuk 19k, 18k dan 20k itu feel Endo itu masih ibaratnya terjamin lah, bukan terjamin juga ya, maksudnya masih ada feel untuk ke harga 18k kalau nggak 19k ya untuk harga Bitcoin. Nah, kemarinnya Bitcoin aja sampai ke 20,7 ya kan. Nah, kalau misalkan si Bitcoin ke harga 18-19k itu masih Cryptondo masih merasakan ada feel-nya emang harus bisa ke situ dulu. Karena ya mau ngomong kalau kita lihat weekly-nya bener kata si Michael Van de Poppe. Kita harus akumulasi dulu untuk ke harga retest yaitu 19k. Nah, untuk kalian yang ibaratnya dari tanggal 15 udah ngambil short dan udah menginapkan, hati-hati aja ya. Lebih baik kalian TP takutnya. Nah, seperti yang ini yang udah bikin sampai ke 22k kalau enggak 24k. Kalau misalkan berbaik hati Wells ya, mungkinan ya otomatis 22k udah jatuh. Tapi kalau misalkan Wells nggak berbaik hati ya otomatis dari sini bisa jatuh lagi seperti itu karena ditolak di daerah segini guys. Nah, jadi untuk yang masih 25k ya masih aman sih sebenarnya, masih aman, tapi tetap masih kita harus pantau ya untuk kalian mau menginapkan terus sampai ke harga paling bawah. Tapi sayang sih kalau kata Cryptondo, kalau misalkan kalian dari harga 25k itu belum di take profit di 20,7 itu sayang banget sebenarnya. Sayang karena bukan kripto ya, maksudnya take profit kalian kembali lagi ke dikit lagi gitu. Ibaratnya udah dapat profit banyak di sini, tapi ketika ibaratnya udah ke 24k kan profit kalian yang ada berkurang. Jadi sayang banget. Makanya lebih baik kalau udah ambil dari tanggal 15 Agustus terus di take profit di daerah sini itu udah wah banget, udah enak banget. Makanya lebih baik profit banyak ya ambil di kalau bermain market futures. Jadi itulah yang bisa Cryptondo kasih tahu. Jadi ini skemanya Cryptondo, yaitu antara balik ke 22k kalau misalkan Wells berbaik hati langsung diterjunin di pas 22k. Kalau misalkan Wells masih jahat, dia berarti ngambil likuiditas yang di daerah 24k untuk ya ibaratnya panitia pucur juga mau retail bahagia lah, mau kenyang juga lah panitia pucur itu. Jadi itulah yang Cryptondo udah kasih tahu. Kalau misalkan masih tembusin ke 25k berarti otomatis dia si panitia pucur pengen nembusin liquid yang ini. Kalau misalkan benar-benar si panitia pucur benar-benar ngehajar 25k juga ya untuk yang short. Nah, jadi sini sebenarnya masih ada guys orang ataupun bukan Wells ataupun Bander ya, maksudnya ada retail lah yang ibaratnya masih nginepin short pucur di mari, apalagi yang masih di pucuk, masih di 69k itu sebenarnya masih ada juga. Di sini juga masih ada kok yang masih ngetepin. Di sini juga ada. Jadi ya sebenarnya ya itu masih ada suatu perusahaan yang masih menginginkan Bitcoin harga murah. Jadi untuk yang masih short di daerah sini sama sini apalagi sini itu masih aman. Tapi kalau misalkan udah pembalikan arah, wah udah hati-hati aja nih daerah sini. Oke, itu aja yang bisa Anda sampaikan. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and undo.